Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan Anda supaya Anda absen di kolom chat dengan mengetikkan NIM. Jadi Anda jangan lupa absen sebagai bukti kehadiran Anda. Oke. Baik, kita mulai. Jadi minggu lalu itu pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang gerak melingkar, di mana gerak melingkar itu ada masalah, ada masalah sedikit. Tunggu sebentar, saya coba konekkan iPad saya dengan Zoom. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di gerak melingkar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerak melingkar berubah beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan? Itu sebuah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah secara beraturan. Jadi kalau misalnya di gerak lurus dulu, kita mengenal gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Oke, jadi gerak lurus, gerak melingkar berubah beraturan. Apanya yang berubah adalah kecepatan sudutnya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan, yang berubah di sini adalah kecepatan sudutnya. Jadi kalau misalnya kita punya gerak melingkar seperti ini, bergerak dengan arah seperti ini, kecepatan awalnya misalnya omega 0 10, kita sudah bahas kemarin, 10 radian per sekon. Radian itu satuan sudut. Nah, pada detik pertama, ini detik pertama, kecepatannya berubah menjadi 12 radian per sekon. Detik kedua, kecepatannya berubah menjadi 14 radian per sekon. Detik ketiga, misalnya, kecepatannya berubah menjadi 16 radian per sekon. Berarti setiap sekonnya, dia kecepatannya berubah 2 radian per sekon. Nah,
ini kita nyatakan dalam yang kita sebut dengan percepatan sudut. Oke, jadi ini kita katakan percepatan sudutnya percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut setiap satuan waktu. Jadi perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Nah, satuannya, coba perhatikan, satuannya kecepatan radian per sekon. Jadi berarti ini sama dengan radian per sekon pangkat 2. Jadi artinya radian per sekon pangkat 2, kecepatannya berubah setiap sekon. Nah, ini biasa kita sebut dengan alfa. Oke, alfa itu adalah kecepatan sudut. Nah, khusus untuk kasus kita tadi berarti alfanya sama dengan 2 radian per sekon pangkat 2. Misal lagi, ini bergerak seperti ini, melingkar. Kecepatan awalnya kita ambil saja omega 0 2 radian per sekon. Kemudian omega alfanya 2 radian per sekon pangkat 2. Oke. Nah, sekarang berapa omeganya? Ini kita tanyakan pada saat T 5 sekon. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kecepatannya omega sama dengan omega 0. Kecepatan awalnya 2 ditambah, nah 5 kali 2 sekon, karena setiap sekonnya 2 radian per sekon, berarti 5 kali 2 sekon, berarti ini 5 kali 2 yang hasilnya 10, berarti ini hasilnya adalah 12 meter per sekon. Oke, simpel itu. Nah, kalau misalnya kita variabel dengan kecepatan awal 0, alfanya dengan kecepatan sudut alfa radian per sekon pangkat 2, maka dengan mudah kita dapatkan omeganya sebagai fungsi daripada T adalah omega 0 ditambah alfa dikali dengan T. Jadi ini adalah persamaan pertama. Anda harus bawahi kecepatan sudut pada waktu T. Oke, ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, sekarang kita
Oke, sekarang kita lihat berapa sudut yang ditempuh. Nah, tadi kita sudah bahas, saya tulis ulang kembali di sini. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Omega. Ini adalah omega. Sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali dengan T. Dulu bagaimana? Ini. Enggak. Mohon diam dulu, mohon di mute dulu. Nah, sekarang kita lihat berapa sudut yang ditempuh. Oke, sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh seperti ini. Ini theta. Oke. Nah, misal omega 0-nya 5 radian per sekon, omeganya kecepatan akhirnya 10 radian per sekon. Ini T-nya 10 sekon. Jadi apa? Bendanya berubah selama 10 sekon. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara yang lalu. Bahwa kalau misalnya theta, kalau dia bergerak 5 radian per sekon selama 10 sekon, ini 50 ditambah kalau dia bergerak 10 radian selama 10 sekon berarti ini 15 ya. Berarti ini 150 dibagi 2. Oke, saya kira apa sama di graf pembahasan kita kemarin di graf lurus. Jadi ini adalah 100 radian. Oke. Jadi jarak apa? Sudut yang ditempuh adalah 100 radian. Kalau kita misalnya bekerja dengan variabel, ini misalnya variabel gerak seperti ini, omega 0 radian per sekon, selama T sekon, kecepatannya berubah menjadi omega. Dengan sekon, alfa, radian per sekon pangkat 2. Kita tahu bahwa di sini omeganya adalah omega 0 ditambah T dikali alfa. Oke, sehingga kita bisa tentukan theta sama dengan omega 0 kali T ditambah yang ini dikali dengan T. Berarti omega 0 ditambah T alfa dikali dengan T dibagi 2. Ini sama dengan omega 0 T ditambah omega 0 T ditambah ini alfa T pangkat 2 per 2. Ini ditambah ini jadinya 2 omega 0 T, 2-nya habis sehingga kita punya persamaan theta sama dengan omega 0 T ditambah 1/2 alfa T pangkat 2. Oke, ini persamaan gerak melingkar berubah beraturan yang kedua. Oke, sekarang kita lihat hubungannya dengan percepatan linier dan percepatan sudut.
Kita kemarin sudah bahas, jika kita gerak melingkar beraturan, seperti ini, misalnya kita dari titik A ke titik B misalnya, jarak yang ditempuh, ini adalah S, ini sudutnya, theta misalnya, maka dari A ke B, ini misalnya ditempuh dalam T detik, dalam T sekon, dan kecepatan sudut konstan. Oke. Sudut konstan. Kita kemarin punya persamaan S sama dengan R kali theta. Oke. Di mana tetanya ini harus dalam radian. V sama dengan S kali T, omega sama dengan theta dibagi dengan T. Jadi kalau kecepatan linear itu jarak per satuan waktu, kalau omega itu sudut yang ditempuh per satuan waktu. Sehingga kita punya hubungan kemarin, V sama dengan S per T, S-nya kita ganti jadi R theta per T, yang ini sama dengan omega, sehingga P kemarin itu kita dapatkan omega R. Oke. Ini untuk gerak lurus, gerak melingkar beraturan. Oke. Nah, sekarang kita tinjau untuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Misal, dari titik A ke titik B, coba perhatikan, titik A ke titik B. Nah, sekarang omega A tidak sama dengan omega B. Jadi di sini ada omega A, ini ada omega A, di sini ada PA. Di sini ada omega B, di sini ada PB. Tetapi apa namanya, PA sama dengan omega A kali R, PB sama dengan omega B dikali dengan R. Ini berubah dalam T sekon. Maka kita akan dapatkan A, percepatan linear, ini namanya percepatan linear, itu di gerak lurus adalah PA dikurang PB, PB dikurang PA dibagi dengan P. Sedangkan percepatan sudut alfa sama dengan omega B dikurang A dibagi dengan T. Kemudian ini bisa kita masukkan omega B dikali R dikurang omega A dikali R per T. Ini sama omega B, yang ini omega B kurang omega A per T itu sama dengan alfa. Oke, ini alfa, berarti ini bisa ditulis A sama dengan omega B dikurang omega A per T dikali dengan R. Atau sama dengan alfa.
Jadi kita punya hubungan A, alfa sama dengan alfa dikali dengan F. Alfa A itu percepatan linear, alfa itu percepatan sudutnya. Yang lain diam dulu, mohon diam dulu. Yang lain diam dulu. Kita lihat contohnya. Oke, ke apa namanya? Mohon diam dulu, apa suara Anda masuk mengganggu. Siapa ini? Adik Hidayat. Mohon apa? Diam dulu. Siapa ini? Oke, di mute. Oke, kita lihat contohnya. Misal seperti ini. Kita punya dua buah gigi seperti ini, lingkaran berpusat sama. Ini A, misal 5 meter, kemudian jari-jari B, ini misalnya 10 meter. Oke, nah kita ketahui RA sama dengan 5 meter dan RB sama dengan berapa? 10 meter. Oke. Nah, seperti ini, kalau dia sama bergerak, berarti percepatan sudutnya alfa A sama dengan alfa B. Ini misalnya sama dengan 5 radian per sekon. Dengan mudah kita dapatkan A sama dengan alfa A dikali dengan R, berarti ini 5 dikali 5, sama dengan 25 meter per sekon pangkat 2. Alfa AB sama dengan alfa B dikali dengan R, berarti 5 dikali 10, ini 50 meter per detik. Oke, jadi kalau misalnya dia dihubungkan seperti itu, percepatan sudutnya sama. Berarti kita bisa dapatkan alfa A alfa dibagi dengan A perbandingannya, ini 25 per 50 atau 1/2. Jadi kalau misalnya kita punya benda seperti itu, bisa kita katakan bahwa percepatan alfa sama dengan percepatan beta. Oke. Saya kira apa? Sama saja dengan yang lalu. Tinggal ini ditambahi besaran percepatan. Oke, selanjutnya kita bahas. Jadi apa? Kita bahas kalau gerak linier atau gerak lurus, penyebab terjadinya percepatan itu adalah karena adanya gaya. Oke, jadi kalau misalnya Anda dorong mobil, itu mengalami percepatan karena Anda memberikan sebuah
gaya. Nah, untuk gerak melingkar, percepatan sudut, jadi gerak melingkar, dalam gerak melingkar, dia muncul yang namanya percepatan sudut, kecepatan sudut, itu karena Anda berikan yang kita sebut dengan momen gaya. Oke. Jadi ada momen gaya atau biasa kita sebut dengan torsi atau torka. Oke. Satuannya nanti kita lihat satuannya adalah Newton meter. Misal seperti ini Anda misal seperti ini, Anda misalnya pintu, pensilnya di sini, misalnya di sini. Oke, kalau Anda dorong di sini, di dekat pensilnya, maka pintunya itu tidak akan bergerak. Oke, tetapi kalau Anda dorong di sini, pintunya itu akan bergerak karena di sini ini terdapat momen gaya. Apa yang mempengaruhi momen gaya itu? Itu adalah yang pertama gaya dan sumbu putarnya apa atau lengan gayanya. Jadi misalnya seperti ini titik putarnya, ini enselnya, titik putarnya, enselnya. Nah ini kita di titik A, ini kita beri gaya ke atas seperti ini. Oke. Ini gaya, ini kita sebut dengan lengan gaya. Maka momen gayanya tau sama dengan R cross F. Oke. Jadi semakin panjang R-nya, ini semakin panjang R-nya, maka torsinya juga akan semakin besar. Nah, itu sebabnya kalau misalnya Anda membuka kunci-kunci seperti ini move, Anda seperti ini buka pakai kunci. Nah, itu biasanya Anda kasih gaya di sini. Ini untuk memperbesar lengan gayanya, sehingga torsi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, gaya ini membentuk sudut F1 Newton, jaraknya ini 1 meter, maka torsinya ini 1 Newton meter. Oke, 1 kali 1. Nah, jadi apa kalau diringkas momen gaya ini momen gaya ini misalnya sumbu putarnya ini F. Nah, coba perhatikan kalau misalnya F-nya arahnya ke sana seperti ini. Oke, itu tidak akan menyebabkan benda bergerak. Nah, F yang dimaksud di sini adalah F yang komponennya tegak lurus. Oke, jadi ini yang perlu. Jadi F yang tegak lurus dengan sumbu putarnya. Berarti dengan kata lain bisa kita tuliskan bahwa F ini sebanding dengan momen gaya sebanding dengan F tegak lurus. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua seperti ini.
Nah, ini pindahnya. Nah, misal Anda berikan F tegak lurus seperti sini. Oke. Ini F tegak lurusnya. Ini L. Oke. Anda bayangkan kalau Anda membuka mold, semakin pendek gayanya L-nya, maka torsinya akan semakin kecil. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa tau itu sebanding dengan L. Ketiga, ini tau itu misal F-nya arahnya seperti ini. Oke. Nah, F-nya di sini, ya ini berarti F tegak lurusnya di sini. Ini F tegak lurusnya. Nanti ini sama dengan ketika kita menganalisis gerak parabola. Oke, misal seperti ini. Ini 2 meter, terus ditarik gaya ke sana seperti ini 20 Newton. Nah, komponen tegak lurusnya yang ini adalah F tegak lurus. Nah, ini misal membentuk alfa dengan tangen alfa kita ketahui 3/4. Oke, ini dengan cara yang sama, cos alfa ini bisa kita turunkan menjadi 4/5. Ini bisa diturunkan dari dalil Pythagoras. Oke. Sehingga F tegak lurusnya di sini, silakan buka kembali catatan kuliahnya. Ini komponen yang di sisinya, berarti dia adalah cosinus. Berarti ini 20 cos alfa. Ini sama dengan 20 4/5 berarti 16 Newton. Berarti di sini momen gayanya adalah 16 dikali dengan 2 sama dengan 32 Newton meter. Oke. Nah, misal seperti ini lagi, contoh yang lain. Misal ini ditarik gaya ke sana 100 Newton. Ini membentuk sudut alfa. Kemudian di sini ditarik gaya 50 Newton. Ini juga membentuk sudut alfa. Oke. Alfanya tadi sama. Jadi ini kita tangen alfa 3/4. Nah, ini saya tangen alfa berarti di sini 3/4. Oke, dengan rumus Pythagoras di sini adalah akar 3/2 ditambah 4/2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti di sini 5. Berarti cos alfa itu yang di sini dibagi di sini, berarti sama dengan 4/5. Sehingga kita punya, kalau misalnya ini kita anggap tau 1, kini kita anggap tau 2. Tau 1 sama dengan, ini jaraknya misalnya ini 2 meter, ke sini 3 meter. Oke, berarti tau 1 itu gaya tegak lurusnya, komponen tegak lurusnya berarti F1 cos alfa dikali dengan 2. Kenapa dia dikali 2? Karena jaraknya ke sini sama adalah 2 meter. Oke. Sama dengan F1-nya 100
Newton dikali dengan 4/5. Ini hasilnya 200 Newton meter. Kemudian yang kedua, tau 2 F2 cos alfa dikali dengan, sekarang ini jaraknya ke tau 2 adalah 2 ditambah 3, berarti ini 5. 5 berarti 80, 4/5, ini dikali 2. 5 ini dikali 5. Oke, berarti ini habis, ini 320. Oke, nah coba perhatikan, tau 1 arahnya ke atas, tau 2 arahnya ke bawah. Tetapi tau 2 lebih besar, berarti benda ini akan bergerak ke bawah seperti ini. Oke, ini pembahasan kita tentang gerak melingkar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom melalui WhatsApp atau bertanya